Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan dengan topik beberapa metode analisis yang digunakan untuk menganalisis kualitas lingkungan hidup. Pada bagian ini dijelaskan ada 13 metode untuk menganalisis kualitas lingkungan hidup. Tapi dalam penjelasan saya tidak semua akan saya jelaskan. Ini adalah 13 metode yang saya tahu. Sebenarnya metode ini sangat banyak. Jadi banyak sekali metode yang digunakan oleh para ahli untuk menganalisa kualitas lingkungan hidup. Pertama, ada metode analisis metabolisme kegiatan. Jadi dilihat metabolisme kegiatan. Metabolisme itu adalah ada kegiatan fisik, kimia, biologis, ya, yang terjadi secara simultan menghasilkan sesuatu. Jadi dilihat dari reaksi secara fisik, kimia, biologi. Kemudian kedua, metode analisis entropi. Kita tahu entropi itu adalah sisa atau kerugian panas atau gangguan atau juga limbah. Jadi analisis yang dilihat limbah, misalnya lingkungan, kualitas lingkungan buruk dilihat dari entropi, ya. Lihat aja entropinya sampah, semakin banyak sampah ya kualitasnya semakin buruk. Limbah cairnya banyak ya berarti kualitasnya semakin buruk. Entropi dilihat dari polutan udara, asap itu adalah entropi. Atau bising, kendaraan bermotor. Kalau di lingkungan kita bising, banyak kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas, mengegas sepeda motor, menimbulkan bising. Bising itu adalah entropi, kerugian energi. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis kuantitatif, matematik. Jadi menganalisis kualitas lingkungan, misalnya terjadi banjir, berapa jumlah air, dilihat jumlah hari hujan, kualitas air, jumlah curah hujan itu adalah kuantitatif. Kemudian ada metode kualitatif. Air berbau. Nah, bau itu apa ukurannya? Jadi kualitatif. Air berasa apa? Berasa asam, berasa asin. Nah, itu sifatnya adalah kualitatif. Udara kotor. Nah, udara kotor itu nggak ada ukurannya, sifatnya kualitatif. Dan yang menilai sifatnya adalah subjektif. Itu analisis kualitatif. Kemudian kelima ada analisis kausal. Analisis kausal adalah sebab akibat. Kemudian ada metode yang menggunakan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan. Mendukung daya kehidupan. Apa itu kehidupan? Butuh beras, butuh air, udara bersih. Jadi udara bersih itu adalah daya dukung. Air bersih itu adalah daya dukung kehidupan. Lalu daya tampung apa? Daya tampung itu adalah menampung sampah, menampung limbah, menampung bising. Jadi daya dukung mendukung kehidupan. Kalau daya tampung adalah menampung sampah, menampung limbah. Jadi dianalisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. 7, model trilogi pencemaran. Trilogi pencemaran itu adalah kalau kita mengeluarkan pencemaran ke udara,
maka udara tadi bisa mencemari air. Bila air tercemar, maka air tadi bisa mencemari tanah, tanah tadi bisa mencemari udara, dan demikian seterusnya. Kemudian bila kita mencemari air, maka air tadi akan berdampak pada manusia. Bila manusia membuang sampah ke tanah, maka dampak pembuangan sampah ke tanah itu akan berdampak pada manusia, kesehatannya. Apabila manusia membuang asap ke udara, maka asap tadi akan dihirup kembali oleh manusia. Jadi trilogi pencemaran. Kemudian metode analisis tematik. Tematik itu misalnya temanya adalah tema pencemaran udara, maka bagaimana terjadinya pencemaran udara di kota Jakarta, bagaimana di kota Sydney, bagaimana di kota Melbourne, bagaimana di kota Rio de Janeiro, dan lain sebagainya. Jadi temanya sama. Kemudian metode analisis rantai makanan dan jaring-jaring makanan, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian metode analisis laboratorium dan baku mutu lingkungan. Kemudian metode penilaian oleh para ahli atau pakar disiplin ilmu tertentu. Jadi menganalisis kualitas lingkungan dengan cara meminta pendapat dari para ahli. Kemudian metode analogi dan ada metode analisis efisiensi. Nah, metode-metode lainnya banyak, tapi dalam buku ini, dalam buku analisis kualitas lingkungan, saya hanya memuat 13. Mungkin Anda bisa mencari referensi yang lain. Nah, metode analisis metabolisme kegiatan. Metode ini, metabolisme kegiatan, membahas aspek siklus material input, kemudian material dalam proses, kemudian ada apa outputnya, dan kemudian apa entropinya, berapa besar entropinya dari suatu kegiatan yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat dan juga terhadap kualitas lingkungan. Kata metabolisme berarti terdapat adanya proses transformasi materi dan energi secara fisika, secara kimia, dan secara biologi secara bersamaan. Sebagai contoh, studi kasus analisis kegiatan ibu menyusui. Metabolismenya adalah ada dari input, proses, output, dan entropi pada kesehatan balita. Kita lihat input makanan. Bila input makanan yang diberikan pada bayi berkualitas baik, maka apa outputnya? Outputnya adalah bayi pasti sehat. Jadi kalau kita memberikan masukan makanan pada bayi masukannya berkualitas, maka anaknya pasti berkualitas. Kemudian bila proses perlakuan penanganan dan perawatan terhadap bayi dilakukan secara baik, maka kualitas bayi akan sehat, akan baik. Tapi kalau perlakuannya atau proses-prosesnya bayi tadi dihardik, dimarahin, dicuekin, maka ya dia bisa stres dan tidak sehat. Kemudian output. Bila output dalam bentuk gerakan tubuh yang aktif dan dinamis, maka dapat dihasilkan balita yang sehat. Jadi dilihat dari outputnya girang, muram, aktif, tidak aktif, dan sebagainya. Dilihat dari output. Pertama tadi dilihat, jadi proses studi kasusnya analisis kegiatan ibu menyusui, apakah inputnya berkualitas, air susu ibu bagus, proses-prosesnya waktu ibu menyusui, anak itu dimarah-marahin, ya pasti kualitas anak tidak baik. Harus diperlakukan dengan kasih sayang. Kalau outputnya aktif, dinamis, maka itu pertanda bayinya sehat. Kemudian dilihat dari entropinya.
Nah, entropi balita, entropi proses-prosesnya itu adalah tinja. Tinja terlalu banyak, tidak banyak muntah, tidak banyak keringat, atau entropinya minimum. Jadi 4 analisis ini: input, proses, output, dan entropi pada kesehatan balita. Entropinya yang bagus apa? Tinjanya nggak terlalu banyak, tidak terlalu keras, tidak terlalu encer, kemudian tidak muntah, karena muntah itu adalah entropi. Keringat itu adalah entropi. Anak panas, tubuhnya panas, itu adalah entropi. Jadi kalau terlalu panas berarti entropinya buruk. Kalau entropinya buruk, balita tidak sehat. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau kita lihat buat bagan analisis input, proses, output kesehatan balita. Jadi kalau inputnya adalah ada materi, ada energi. Materi inputnya adalah susu, makanan. Apakah makanannya ASI atau PASI? Apakah bubur kacang hijau, sayur, buah? Ini material. Kemudian ada energi. Energi itu adalah kasih sayang ibu. Kasih sayang diberikan pada saat penanganan anak. Kasih sayang dari kakaknya, kasih sayang dari saudara, kakek, nenek, dan sebagainya. Kasih sayang dari lingkungan. Kasih sayang dari lingkungan itu misalnya tetangga tidak judes melihat anak, dan sebagainya. Nah, kalau itu berkualitas baik processingnya, maka outputnya adalah balita sehat. Sehat jasmani, otaknya cerdas, lincah. Kalau dilihat dari energinya, outputnya adalah rohaninya sehat, lucu, cantik. Nah, cantik itu adalah energi output. Kalau material, outputnya adalah sehat, otak cerdas, lincah, dan sebagainya. Larinya cepat, tertawa, lucu, dan sebagainya. Entropinya adalah material useless, limbah. Misalnya tinja, muntah, diare, keringat. Kalau energi lossnya misalnya badannya panas, demam, menggigil, kentut, atau bau, dan sebagainya. Nah, material input utama diberikan pada balita adalah ASI, PASI. Nah, kalau PASI itu pengganti air susu, bubur kacang hijau, sayur, buah, dan sebagainya. Input dalam bentuk non material adalah berupa energi kasih sayang. Kasih sayang dari ibunya utama, kasih sayang dari adiknya, dari kakaknya, dari tetangganya, dari kakeknya, dan sebagainya. Keseluruhan input makanan dan energi kasih sayang yang diberikan pada bayi akan diproses, dicerna secara alamiah oleh metabolisme tubuh bayi untuk kemudian menghasilkan output bayi yang sehat secara fisik dan mental. Output secara fisik dalam tubuh sehat secara fisik, kita lihat bayinya lincah, gemuk, gagah, serta tingkah laku baik. Sedangkan output non fisiknya adalah mental, kecerdasan, cantik, cakep, lucu, menyenangkan. Itu adalah energi. Bayi sehat secara alamiah dapat dipastikan dia memperoleh input makanan dan kasih sayang dari orang tuanya. Dalam hal ini bayi memperoleh ASI langsung dari orang tuanya. Jadi jangan memberikan PASI. PASI itu adalah anak sapi. PASI singkatan dari pengganti air susu ibu. Namun bila input makanan yang diberikan adalah PASI, maka material dan PASI tadi berasal dari susu sapi dan energi yang terkandung adalah energi sapi. Sehingga dapat dipastikan bahwa bayi yang memperoleh input dari sapi, maka kualitas kesehatan hampir sama dengan sapi. Artinya bahwa jika kita menginginkan anak balita yang sehat jasmani dan rohani, maka berikanlah input makanan yang sehat berasal dari ASI. Demikian pula faktor asal usul material. Apakah material PASI dibeli dengan menggunakan uang haram atau uang korupsi, atau uang dengan cara tidak baik, misalnya hasil tipu, hasil mencuri, maka input
demikian pasti menghasilkan output yang tidak baik, yang ditandai dengan tingkah laku balita yang tidak baik. Balita mudah sakit, dan lain sebagainya. Sehingga PASI yang dibeli dengan cara melanggar aturan hukum akan berakibat kualitas balita menjadi buruk. Kemudian ditinjau dari aspek entropi balita. Entropi menjadi besar atau kualitasnya buruk. Jadi kalau tinja banyak berarti kualitasnya buruk. Apabila input yang diberikan berasal dari PASI. Entropi balita yang buruk dapat diindikasikan oleh kondisi balita diare, muntah, atau badan panas menggigil. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena kemungkinan orang tua balita tidak mengetahui kualitas PASI yang diberikan. Demikian pula formula yang terdapat dalam PASI, sehingga si balita menjadi tidak sehat secara fisik dan bahkan tidak sehat secara mental spiritual. Rohani balita tidak sehat, aspek psikis balita yang tidak baik, balita yang mudah terserang penyakit adalah refleksi output kesehatan balita yang bersifat energy loss atau menjadi entropi yang dapat mengganggu lingkungan. Kemudian metode analisis kualitas lingkungan kegiatan rumah sakit. Rumah sakit adalah industri, kegiatan industri yang bergerak di bidang jasa karena aktivitasnya berkaitan erat dengan jasa pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Ditinjau dari sunatullah atau hukum alam yang mengatur siklus material dan aliran energi, maka jasa pelayanan merupakan produk output dalam bentuk energi, yaitu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak dapat dilihat secara visual, namun efek energi dapat dilihat dan dirasakan atau energi dapat diraba. Jasa pelayanan kesehatan yang terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi antara konsumen dengan produsen. Produsennya adalah rumah sakit yang disediakan perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasien sebagai customer. Nah, kita menggunakan metode analisis metabolisme kegiatan rumah sakit. Kegiatan rumah sakit ada inputnya apa? Ada orang sakit masuk rumah sakit, ada orang sehat yang masuk rumah sakit, ada orang gila yang masuk rumah sakit, kemudian ada obat-obatan, ada air, ada energi dan lain sebagainya. Itu adalah input ya. Inputnya ada orang sakit, orang sehat, orang cacat, orang mati, obat-obatan dan lain sebagainya. Kemudian diproses kegiatan rumah sakit. Prosesnya apa? Ada proses perawatan pasien, ada proses pengobatan, ada operasi bedah, ada proses melahirkan, ada memandikan pasien, memandikan jenazah, ada proses radiologi, laboratorium, farmasi, laundry, dapur, toilet, dan lain sebagainya. Nah, proses-proses ini akan menimbulkan entropi. Entropinya apa? Perawatan pasien ada entropinya limbah cair, limbah padat, gas. Pengobatan ada limbah cair, padat, gas, dan seterusnya. Memandikan jenazah juga entropinya ada limbah cair, limbah padat, gas, dan lain sebagainya. Kemudian output kegiatan rumah sakit itu adalah ada orang sehat, ada orang sakit, ada orang cacat, ada orang mati, dan sebagainya. Bisa saja ada orang yang masuk rumah sakit itu mati, diproses, yang keluar tetap mati. Tapi kalau ada juga orang yang masuk inputnya orang sehat, kemudian diproses ternyata dia mati, outputnya bisa jadi ya. Jadi outputnya ada orang sakit, orang sehat, ada cacat, ada orang mati, dan entropinya adalah berupa limbah cair, limbah padat, emisi gas. Emisi gasnya bisa bersifat toksik, patogen, infeksius, dan sebagainya. Jadi ini adalah metabolisme kegiatan rumah sakit yang dilihat dari input, proses,
output, dan entropi. Indikator kualitas kegiatan rumah sakit yang tidak baik adalah ditandai dari setiap tahapan ini. Inputnya bagus tidak, prosesnya bagus tidak, outputnya bagus tidak, entropinya bagus atau tidak. Jadi 4 aspek ini yang Nah, entropi, kita bahas entropi kegiatan rumah sakit dalam bentuk limbah padat. Limbah padatnya apa? Ada potongan tubuh manusia yang barangkali saja yang terinfeksi kuman, kemudian ada daging dan kulit manusia yang terinfeksi, sisa obat yang bersifat racun, ada sampah kantong, kotak, bungkus obat, sisa makanan pasien dan pengunjung, ada alat peralatan rumah sakit seperti jarum suntik atau jarum injeksi. Kemudian limbah cairnya, ada darah, ada nanah, ada cairan tubuh lainnya, sisa cairan obat, sisa minuman pasien dan pengunjung. Kemudian ada limbah cair kegiatan MCK. Kemudian entropi kegiatan rumah sakit dalam bentuk gas, ada bau, ada asap dapur, ada asap genset, ada asap insinerator, ada uap air, ada gas, bising, panas. Kemudian ini adalah tugas mandiri yang harus dikerjakan secara mandiri. Buatlah suatu studi tentang suatu kegiatan, kegiatannya apa saja, yang nantinya kegiatan tersebut memberikan dampak negatif ataupun dampak positif terhadap lingkungan hidup. Jelaskan analisis Anda menggunakan metode analisis, input, proses, output, dan entropi. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.